Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Mulia Putri dari Prodi 2 PPPK, absen 22, NRM 0301250866. Nah, pada video ini saya akan mengerjakan kriteria investasi untuk remedi mata kuliah kelaikan usaha. Nah, yang pertama itu ada pemasukan. Pemasukan ini meliputi hasil penjualan, jumlah panen, harga panen, dan nilai sisa. Nah, untuk pemasukan itu ada 140.829. Nah, ini penjumlahan dari hasil penjualan ditambah jumlah panen, harga panen, dan nilai sisa aset. Nah, ini dari tahun pertama hingga kelima itu ada sedikit perubahan pada tahun ke-5. Itu hasil penjualan. Ini perkalian antara jumlah panen dan harga panen, yaitu 6.400.000 dikalikan dengan 22 juta, yaitu 140.800.000. Nah, untuk jumlah panen ini dari sheet yang standar budidaya tanam. Nah, ini 6.400. Lalu untuk harga panen juga sama 22.000. Nah, ini kenapa tahun kelima ada nilai sisanya? Dikarenakan pada invest tadi, nah ini kan ada tahun kelima ini 21.525. Nah, ini sama. Nah, maka tahun kelima ini pemasukannya itu 162.353.400. Nah, untuk total 5 tahun ini penjumlahan dari tahun ke-0 hingga tahun kelima. Hasilnya 725.667. Nah, ini juga sama menghitungnya dari tahun ke-0 hingga tahun kelima dijumlah. Lalu totalnya itu ada 548.550. Ini untuk pengeluaran ya. Nah, itu ada pengeluarannya investasi awal. Investasi awal tadi kan ini 82.950 didapatkan dari ini, investasi awal. Nih, ya investasinya 80 juta sama. Lalu ini 82 juta. Dia kan ke nol. Nah, untuk tahun pertama itu kan nol. Ini sama jumlahnya. Nih, sama. Selanjutnya, biaya tenaga kerja. Ini dapatnya dari sheet standar budidaya tanam. Nih, nih total tenaga kerja 2.610. Ini sama, nanti tinggal kita tarik aja ke kanan. Lalu biaya material juga sheet standar budidaya tanam udah ada. Biaya transportasi, pemeliharaan, ini sudah sama semua yang ada di standar budidaya tanam. Kewalahan, ini semua sama, Pak. Angkanya sama pada standar budidaya tanam. Sudah ada tertera di sini. Lalu, lalu untuk total variabel, yaitu total biaya variabel itu penjumlahan dari biaya tenaga kerja, ditambah biaya material, ditambah biaya transportasi dan pemasaran, dan yang terakhir biaya pemeliharaan irigasi dan alat. Nah, itu dijumlahkan menghasilkan 72.120. Sedangkan total biaya tetap itu penjumlahan dari sewa lahan, ditambah iuran keamanan, ditambah administrasi usaha, dan
Yang terakhir ditambah dengan promosi. Lalu hasilnya 17.400.000. Nah, ini dari tahun pertama hingga tahun kelima itu sama. Lalu total 5 tahunnya ini 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 penjumlahan dari tahun ke-0 investasi tahun ke-0 hingga tahun kelima, yaitu 101.250.000. Nah, ini nanti tinggal kita tarik ke bawah, itu sudah menghasilkan angka yang sama. Selanjutnya, total pengeluarannya, total pengeluaran ini dari tahun ke-0 hingga tahun kelima ini dijumlah menghasilkan 548.850. Nah, selanjutnya untuk net benefit, yaitu hasil pemasukan, pemasukan dikurangi dengan pengeluaran, lalu menghasilkan minus 82 juta lah 250. Nanti ini tinggal kita tarik sampai tahun kelima. Ini juga sama. Ini kan pemasukannya ini 725 sekian dikurangi dari 558. Nah, menghasilkan 176.817. Setelah itu ada kriteria investasi pada kondisi normal. Nah, diskon rate-nya itu 11%. Sama ya, dari tahun pertama, tahun 0 hingga tahun kelima itu 11%. Nah, diskon faktornya, untuk diskon rate-nya 11%. Nah, untuk diskon faktornya yaitu 1 dibagi, buka kurung, 1 ditambah, ini diskon rate-nya 11%, lalu dipangkatkan dengan tahun ke-0. Ini ada dolar, ini untuk mengunci. Lalu kita enter. Nah, nanti tinggal tarik ke kanan. Nah, itu PV penerimaan. PV penerimaan itu perkalian antara pemasukan dikalikan dengan diskon faktor. Lalu hasilnya 0. Nanti ini tinggal tarik ke kanan. Selanjutnya ada PV biaya. PV biaya itu pengeluaran dikalikan dengan diskon faktor. Jadi seperti ini. Nah, pengeluaran. Pengeluaran kan ini dikalikan dengan diskon faktor. Kita enter. Nah, ini totalnya nanti tinggal kita tarik ke kanan. Seperti ini. Selanjutnya ada net benefit. Itu PV penerimaan dikurangi dengan PV biaya. Lalu menghasilkan minus 82.950. Nanti ini tinggal tarik juga ke kanan. Nah, untuk NPV. NPV itu penjumlahan dari PV net benefit. Jadi ini semua jumlahkan, nah menghasilkan 106.309 sekian. Setelah itu gross. Gross itu pembagian antara sum ini. Yang pertama PV penerimaan dulu dibagi dengan sum PV biaya. Dibagi ya, ini dibagi dengan PV biaya. Lalu menghasilkan 1,25. Selanjutnya ada net. Net itu sum PV net benefit yang nilainya positif dulu. Jadi tahun pertama hingga kelima dulu. Lalu dibagi dengan yang negatif. Lalu hasilnya 2,28. Selanjutnya IRR. IRR itu penjumlahan dari ini net benefit dari tahun ke-0 hingga tahun kelima. Itu sebesar 53%. Setelah, sebelum ke
payback period, kita akan ke kumulatif dulu. Kumulatif PV benefit itu ini dari PV net benefit. Lalu ya, lalu yang tahun pertama itu, nah, kumulatif pada tahun ke-0 ditambahkan dengan PV net benefit pada tahun pertama. Nah, ini selanjutnya sama dalam hitungnya. Setelah itu kita baru bisa menghitung payback period. Payback period itu eh, penjumlahan dari kumulatif net benefit dengan PV net benefit. Lalu nanti akan menghasilkan payback period sebesar 1,92. Nah, usaha ini dikatakan layak karena apa? Karena NPV ini lebih dari satu, grossnya lebih dari satu, netnya lebih dari satu, paybacknya lebih dari satu, maka usaha ini dikatakan layak. Nah, ini pada kriteria investasinya, pada kondisi normal itu layak. Nah, selanjutnya nanti kita akan menghitung yang itu turun 18%. Nah, videonya saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.